Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Surat As-Saff, surat yang ke-61, ayat yang ke-10. Kita baca tadi sampai ayat yang ke-13. Sebelum dilanjutkan, pertanyaan Pak Haji kemarin kita jawab agak seminit 2 menit. Apa yang melatar belakangi orang-orang Yahudi benci amat benci kepada Nabi Muhammad dan risalah yang beliau bawa? Faktor kebencian mereka bukan berarti mereka tidak mengakui kebenaran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sudah tercantum namanya di Taurat, di Injil, bahkan lengkap dengan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Masalahnya mereka tuh pertama, mereka menganggap diri mereka yang paling pantas, yang paling berhak untuk menjadi rasul, menjadi nabi terakhir. Bahkan dalam sejarah disebutkan bahwa yang mendorong mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri Arab, tepatnya di Madinah, karena terdorong oleh itu. Karena Nabi akhir zaman yang akan dipilih itu nanti akan berada di daerah Arab. Lalu mereka tatkala Allah angkat, Allah pilih siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah inginkan, rupanya yang Allah pilih, yang Allah angkat itu tidak sesuai dengan keinginan mereka atau apa yang mereka harapkan. Nah, wallahu yuti fadlahu may yasha. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'alim. Allah pemilik karunia yang sangat agung. Timbullah namanya baghyan. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 92, namanya baghyan min 'indi anfusihim. Baghyan itu dengki. Mereka dengki, mereka di situ lebih terarah kepada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama Yahudi. Baghyan. Apa itu baghyan? Baghyan ko tiba di luko, namanya luko itu makin parah. Bagal jurh. Bagal jurh, baghain ya bagal jurh. Luko makin parah. Luka makin parah.
Dikatakan dengki itu dengan bagian, karena siapapun yang dengki makin lama makin mengeruyak, makin parah, makin babayo lukanya. Maka dikatakanlah dengki seperti itu. Dengki bila diperturutkan, iri bila diperturutkan, hasad bila diperturutkan, makin lama makin lukanya makin mendalam, makin menganga. Bagal jurh. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 99, ayat 92, ayat 90 ya. Itu yang disebutkan. Baghyan min 'indi anfusihim. Faktor dengki itu muncul lantaran tidak setuju, protes kenapa Allah menganugerahkan anugerahnya, pemberiannya, nikmatnya, rezekinya kepada orang lain, kenapa tidak kepada diri mereka. Satu. Yang kedua, karena menganggap diri kita yang pantas, yang layak, yang patut, orang lain di bawah kita. Lupanya tidak kepada kita perginya pangkat, jabatan, status, kedudukan itu atau penghargaan, jatuh kepada orang yang kita pandang remeh. Timbul bagi tu. Dalam surat apa ya? Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayat terakhir, ayat 9 berbunyi, li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wallahu yu'ti fadlahu wa man yasha. Supaya ahlul kitab tu tahu, tepatnya Yahudi, bahwa mereka tidak punya sedikit pun, alla yaqdirun, tak punya sedikit pun kekuasaan, kemampuan memenang tentang karunia Allah. Min fadlillah, urusan karunia, pemberian nikmat itu urusan Allah. Karena pemilik al-fadl itu adalah Allah, Dzul Fadli. Dzul Fadli, pemilik karunia, yang memiliki karunia adalah Allah. Yu'ti, dia akan berikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki. Nah, nabi, rasul termasuk fadlun min Allah. Seseorang Allah angkat jadi nabi, jadi rasul, itu termasuk dia mendapat al-fadlu. Dan pemiliknya adalah Allah, Dzul Fadli. Memang ada orang yang dikasih nama Dzul Fadli, tapi bukan Dzul Fadli yang sebenarnya. Maaf kalau ada Dzul Fadli. Kasihlah nama anak kita Dzul Fadli, tidak masalah. Cuman kasih tahu dia, kamu jangan cekhe, jangan sepilih. Karena Dzul Fadli itu orang suka memberi karunia-Nya. Nah, Dzul Fadlil Azim, pemilik karunia yang agung itu adalah Allah. Dia akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki, ala ma yasha. Yu'ti ma yasha. Dan dia paling tahu, alim. Paling tahu, hakim, bijaksana juga. Kepada siapa yang pantas, yang layak dikasihnya karunia-Nya. Allah pilih orang Arab dari suku Quraisy. Selama ini mereka lecehkan orang-orang Arab karena mereka menganggap keturunan nyonya besar. Nah, ini pula masalahnya. Nabi Ibrahim, anaknya yang pertama Ismail. Kan begitu saja ringkas. Ibunya Nabi Ismail kan budak Hajar, wanita istana yang dikasih hadiah kepada Sarah oleh Raja Mesir. Panjang ceritanya kalau orang pandai bercerita. Karena saya tidak ahli cerita, saya penggal saja. Maka Hajar, wanita Mesir yang dikasih hadiah oleh Raja Mesir kepada Sarah. Tatkala Nabi Ibrahim dengan Sarah berkunjung ke Mesir, Raja Mesir tidak mampu menaklukkan hatinya Sarah. Karena Raja Mesir ketika itu siapapun yang tercelak, siapapun yang rancak, dia jatuh hati. Intinya begitu. Nah, istri Nabi Ibrahim, Sarah itu termasuk orang yang di zamannya Miss Universe lah. Jadi intinya tidak bisa diganggu oleh Raja Mesir. Akhirnya dia salut, dikasih hadiah Hajar. Lalu Nabi Ibrahim kembali ke Palestina.
Lama-lama akhirnya Sarah menawarkan agar Nabi Ibrahim memperistri Hajar, khadamnya, pembantunya. Ketika itu usia Sarah kan sudah 90 tahunan kurang. Nabi Ibrahim sudah 100-an. Intinya sampai beranak Ismail. Jadi anak tertua beliau adalah Ismail. Ismail dengan ibunya diantar ke Makkah. Lalu berkembang di Makkah. Kemudian setelah 14 tahun kemudian dalam sejarah Sarah dikaruniai anak. Nabi Ibrahim tercengang, Sarah juga tercengang karena akan dikasih anak namanya Ishak. Ishak anak Sarah. Ishak anaknya Yakub. Yakub beranak lagi 12, istrinya 4. Di antara yang 12 itu ada nama Yusuf. Nabi Yakub namanya Israel, gelarnya Israel. Israel itu hamba Allah, juga berarti orang yang berjalan malam. Israel. Maka anak-anak cucu keturunan daripada Nabi Yakub namanya Bani Israel. Salah satu daripada yang 12 anaknya itu, ya, salah satu namanya Yahuda. Dari kata-kata Yahuda ini lainnya Yahudi. Itu menurut versi salah satu sejarah. Jadi Yahudi adalah keturunan daripada Bani Israel. Bani Israel luasnya. Bani Israel itu 12 suku. 12 suku karena anak Nabi Yakub 12. Istrinya 4. Yang paling besar istrinya beranak 6. Yang kecil Rahil beranak 2, Bunyamin dan Yusuf. 2 lagi 2 berarti 12. Nah, keturunan yang lebih berkembang ini Yahudi ini. Dan watak mereka memang seperti itu semenjak dulu. Karena otak mereka yang menyingkirkan, yang mencampakkan Nabi Yusuf kan mereka juga saudara. Dengki itu munculnya kan karena ada kesamaan. Tak ada orang Galih Maco tidak pernah dengki kepada orang Galih Lado, tidak pernah. Nelayan tidak ada dengki kepada orang kepada pedagang kain, tidak ada. Tapi menentu sama menentu, anak sama anak. Gitu. Nah, kedengkian saudara itu lebih kuat. Semenjak Nabi Adam kan, Qabil dan Habil, ujungnya pembunuhan. Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya ujungnya penyingkiran, walaupun niat pertama untuk membunuh, ujungnya penyingkiran. Adalah Yahudi ke bawah sampai ke zaman Nabi Muhammad yang mereka menganggap nahnu abna'ullah, kami ini anak-anak kekasih Allah. Jadi yang paling patut, yang paling pantas mendapat kehormatan dari Nabi dan Rasulullah mereka. Kalau orang lain mereka cemburu, sakit hati, berang, tak suka. Allah angkat Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad itu Rasul, diakui dalam Quran. Tapi karena faktor dengki, tak suka, sakit hati, diracun Nabi, disihir Nabi, diperangi Nabi oleh Yahudi. Karena itu. Jadi kalau Pak Haji kemarin menyinggung masalah kenapa mereka begitu, ya dengki, bagian. Ada hasad, ada bagi. Bedanya kalau hasad, ya tidak senang saja. SMS susah, sakit, sangsaro, mencari orang senang, hasad. Tapi kalau bagya itu bukan hanya hasad, luka. Makin diperturutkan dengki itu makin parah. Sehingga satu-satunya penyakit hati, penyakit jiwa yang paling berbahaya dengki itu, langsung Allah ajari doanya. Min syariha sidin izasad. Min syari tamak nada. Hasid.
daripada sombong ada doanya dalam Quran. Tapi hasad langsung dia aja, berbahaya hasad. Kira-kira begitu. Itu jawaban sederhana Pak Haji tentang masalah mangkumantun mana sakit hati Yahudi kepada Nabi Muhammad. Apakah Yahudi sekarang termasuk Bani Israel? Sebagian kecil. Karena Yahudi sekarang kata para ahli-ahli adalah banyak yang gabung-gabung jadi Yahudi. Masuk Yahudi dulu ketika perang-perang. Tapi Yahudi Bani Israel itu tidak berapa. Kalau Allah Pak Haji, kita langsung nyambung ayat yang kemarin. Ayat yang lalu kan bunyinya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Sebelumnya kita jelaskan walau karihal kafirun beda. Pertama walau karihal kafirun, yang kedua walau karihal musyrikun. Ini tidak perlu kita jelaskan, itu sudah. Kita masuk saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beberapa kali pernah kita sampaikan dalam Al-Quran itu seruan-seruan ya ayyuhalladzina amanu itu lebih 70 kali. Lebih 70 kali yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini berbeda dengan seruan kepada ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas umum. Panggilan pertama dalam Al-Quran sesuai dengan urutan surat adalah ya ayyuhan nas. Surah Al-Baqarah. Panggilan untuk beribadah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu panggilan pertama dalam urutan mushaf Al-Quran. Kalau ya ayyuhan nas itu umum. Siapa saja manusia. Beda dengan ya ahlal kitab, itu panggilan khusus. Atau ya Bani Israil, lebih khusus lagi. Kalau ya alladzina amanu itu berkaitan panggilan dengan iman. Berarti yang dipanggil adalah orang-orang yang punya iman dan orang-orang yang mengaku telah beriman. Siapapun kalau sudah berbunyi ayyuhalladzina amanu, itu arahnya kepada orang beriman. Kalau ada orang beriman tidak tahu isi panggilan atau tidak mau tahu, dia dipertanyakan imannya. Karena dia hanya panggil. Sebab isi panggilan itu berkaitan dengan iman. Ada hubungannya dengan iman. Antara lain agar orang yang mengaku beriman itu membuktikan keimanannya dalam bentuk ketaatan. Isi panggilan itu terkadang perintah, terkadang larangan, terkadang peringatan, atau teguran, terkadang anjuran, terkadang nasihat, terkadang berita yang menggembirakan. Itu isi panggilan. Kita rujuk isi panggilan ya alladzina amanu itu mengarah ke situ, yang hanya mampu dan bisa dilaksanakan, diterima oleh orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata para ulama tafsir, 1, 2, 3, ada 4 tadi yang kita lihat beberapa tafsir ke sini. Hampir-hampir mirip. Ini sebabun nuzulnya antara lain. Ada beberapa orang sahabat amat antusias, semangat untuk beramal, mencari amalan yang terbaik, yang paling Allah cinta, yang paling suka. Bertanya-tanya kepada Nabi, apa gerangan amal yang terbaik, yang paling tinggi, yang paling banyak fadilahnya? Nah, ringkasnya turun ayat ini menjawab itu. Kalau itu yang kalian tanyakan, amalan apa yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang tinggi keutamaan dan fadilahnya, ini dia. Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan adullukum? Hal adullukum, kata-kata hal itu namanya litashwiq. Hal, apakah mau?
Adakah mau? Namanya istifham, pertanyaan. Tidak semua pertanyaan isinya jawaban. Karena pertanyaan itu ada yang sifatnya teguran, ada celaan, ada ancaman. Di sini sifatnya pertanyaan namanya tashwiq. Li tashwiq, ta shin waw ya qaf, tashwiq, memancing keingintahuan. Karena manusia itu ingin tahunya tinggi, dan memancing kerinduan, penasaran, namanya tashwiq. Hal, mau enggak? Mau enggak saya beritahu? Nah, terpancing. Kalau bahasa awaknya, inilah, kau kabar cek? Dia mau kita tahu. Apa? Nama tashwiq. Tashwiq. Penasaran orang, dia ingin tahu. Namanya tashwiq, li tashwiq. Hal adullukum, adakah kamu mau aku tunjukkan? Apalagi ini firman Allah Ta'ala, bukan kata manusia. Ini Allah yang berfirman. Yang dipanggil, yang disuruh adalah orang yang beriman. Mau tak kamu kalian aku beritahu, aku tunjukkan kepada bisnis, tijarah, perniagaan yang tunjiku, yang akan menyelamatkan kamu dari azab pedih. Dipancing di sini tijarah. Kalau tijarah kan perniagaan, pasti ada untung, ada rugi. Hidup ini kan berniaga ini. Jadi kata salah seorang ulama, ayat ini arahnya kepada orang yang suka bisnis. Segalanya dikali-kali, segalanya tambah-tambah, segalanya pasti ada laba-laba. Ini para pebisnis, lihat ayat ini. Nah, tujuan orang berniaga pasti laba. Belum pernah mau bertemu oleh tujuan orang mengalihkan merugi, belum pernah. Kecuali orang tere. Tujuan tijarah pasti ingin mau untung, berlaba. Nah, sekarang ada tijarah, ada bisnis, ada usaha, ada ugaleh. Ujungnya kamu bisa menyelamatkan kamu daripada kerugian yang sangat besar. Berarti kalau tidak rugi berlabuh. Ini pemancingan namanya. Itu yang tashwiq. Ala tijaratin tunji, anja, najah. Barangkali kita coba baca doa wan najata minan nar. Najata minan, selamat dari neraka. An-najah itu selamat, lepas, bebas. Sebenarnya najah itu kecil orang-orang ahli bahasa adalah menyelamatkan orang ke tempat yang tinggi. Kalau dia hanyut atau di bawah, ditarik ke atas, dibawa ke tempat tinggi sehingga aman. Jadi intinya najah itu adalah bagaimana selamat orang daripada bahaya, mudarat, kecelakaan, kesengsaraan, sehingga ditarik ke tempat yang lebih aman. Nah, sekarang supaya dia selamat, supaya dia aman daripada bahaya yang sangat besar, namanya an-najah. An-najata minan nar. Iko doa cok dibaca orang bah. Salamatan fid din wal afiyata fil jasadi alaih. Wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa taubat wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan najat an-najah. Anja. Jadi kalau an-najat tunji, kalau ini yang kalian lakukan, bisnis ini, perniagaan ini yang kalian lakukan, kalian bisa tunji, menyelamatkan kamu, melepaskan kamu daripada kerugian yang luar biasa. Digambarkan kerugian itu adzabin alim, azab yang sangat pedih,
Pedih itu bukan ke jasad, pedih itu ke hati begini tuh. Kalau padih ke hati penya. Kalau sakit ke kulit. Basowak tu. Bar selesai. Kalau nampak aku nak bisa ke siko penya. Padih sikonya. Ke siko penya. Padih. Nak ke kulit tu. Alim itu arahnya ke bagian dalam kita. Alim, pedih. Tidak sama dengan syadid. Nanti ada pula adabin syadid, adabin azim. Kalau alim, kerelung-relung jiwa, pedih. Nah sekarang ada satu tijarah, satu perniagaan, satu galeh yang kamu dengan kalau kamu usahakan kamu lakukan itu, wahai orang beriman, karena kalian yang yakin dan kalian berani bertanya-tanya, ini dia bisa menyelamatkan kamu daripada kerugian yang luar biasa di akhirat kelak daripada siksa azab neraka. Selamat kamu masuk surga. Itu ujungnya. Dimainkannya sedikit logika kita. Apa isinya? Disangkan, ini tafsirannya nih. Tijarah tunjikum itu yaitu tu'minuna billah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Pertama, beriman. Beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Kamu beriman kepada Allah. Dalam tafsir yang saya bawa, yang saya buka ini, tu'minuna billah di sini imanan sadiqan, keimanan yang benar, la yashubu syakkun wala nifaq, yang tidak sedikit pun bercampur oleh kebimbangan, keraguan. Buleknya tidak basandiang, datanya tidak balongkong, licinnya tidak bacata. Itu bahasa Arabnya. Buleknya tidak basandiang, datanya tidak balongkong, licinnya tidak bacata. Imannya boleh penuh. Bukan iman dimuncuang, tapi iman dari hati. Tu'minu billah, kalian betul-betul beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah. Mencakup iman kepada Allah yang baik itu, iman kepada wujud Allah, iman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, iman kepada nama dan sifat-sifat Allah. Wa rasulih, beriman pula kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan keimanan itu dengan mengikuti Rasul. Sebab iman itu ada tuntutannya. Pengakuan beriman pasti ada dituntut setelah itu. Nah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, karena ini sudah banyak dijelaskan dan kita pahami oleh para ulama-ulama, ustaz-ustaz kita banyak menerangkan ini. Saya tidak akan panjang-panjang masalah iman. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Sedikit yang kita jelaskan, kan ada iman kepada Allah, berjihad, iman kepada Allah, berjihad. Dua kan? Didahulukan iman karena jihad itu tidak akan ada kalau tidak ada iman. Itu dulu. Baik jihad dalam artian perang, melawan orang-orang kufar, musyrik, musuh-musuh Allah. Ini jihad dalam arti perang, karena jihad bukan hanya perang. Ada jihad, ada qital, berbeda itu. Kalau qital jadi peperangan, kalau jihad bukan hanya perang. Itu maka dibagi-bagi oleh ulama jihad. Landasan jihad itu tetap iman. Tidak akan berjihad kalau orang tidak beriman. Ada yang pergi orang berperang tapi tidak beriman, itu bukan motivasinya, bukan perang, bukan jihad. Harta barangkali. Karena ada orang perang motivasinya harta,
pangkat, jabatan, status, kedudukan. Jadi jihad yang sebenar jihad adalah yang lahir pada iman. Dan tidak akan mau berjihad kalau orang tidak beriman. Baik jihad dalam arti perang ataupun jihad dalam masalah-masalah yang lain. Sehingga didulukan kata-kata iman. Tu'minuna billah wa rasulih. Beriman kamu kepada Allah, Rasul, dan baru tujahiduna fi sabilillah. Jihad di sini dua. Jihad pertama dengan harta, jihad kedua dengan diri. Beliau-beliau para ulama kita juga menyebutkan kenapa pula didahulukan jihad dengan harta baru dengan diri. Karena tidak semua orang bisa berjihad dengan diri, tapi semua orang bisa berjihad dengan harta. Sebab setiap kita punya harta, tapi setiap kita tidak punya kemampuan. Ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang susah, tapi harta bisa. Maka semua orang harus berjihad dengan hartanya. Berapapun menyokong perjuangan, menyokong tegaknya agama ini dari semua sisinya. Yang saya pahami jihad itu jangan hanya di kepala kita perang. Jangan kalau jihad itu yang tergambar di benak kita pedang, peluru, pelor, bom. Jangan itu. Enggak. Iya itu bagiannya, tapi jihad bukan itu. Nama saya jihad, juhdu. Inti jihad itu kan amrun bil ma'ruf, ya. Menyuruh orang berbaik, mencegah buat kemungkaran, jihad itu. Inti jihad itu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baru nanti perang itu kalau sudah tiba saatnya, musuh sudah masuk ke negeri, kita sudah tidak bisa apa-apa. Harus kalau kecek boyamka caci yang saya tapi jak dalam mengeleongnya. Caci yang saya tapi jak dalam mengeleongnya. Nah, ketika itu, jadi kapan kita jihad itu jatuhnya kepada perang? Ada saatnya, ada waktunya, ada tempatnya, ada penyebab. Yang kita jelaskan jihad bukan perang. Kalau ada jihad jangan di kepala kita perang. Nah sekarang peniagaan itu yang akan menyelamatkan kamu, melepaskan kamu daripada kerugian yang luar biasa, itu azab dan siksa. Beriman kepada Allah dengan iman yang benar, beriman kepada Rasul, dan berjihad. Jihadnya sudah jelas dibatasi, fi sabilillah. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah yang fi sabilillah? Ada yang berperang, ada yang pergi berperang karena keberaniannya, syaja'ah. Ada yang perang karena riya. Ada yang perang karena hamiyah, membela kepentingan kelompok dan golongan. Mana yang fi sabilillah Rasulullah? Rasulullah tidak membantah. Yang berani, yang riya, membela kepentingan kelompok, golongan atau segala macam. Yang kata Allah, yang beliau jawab, yang fi sabilillah itu adalah agar kalimat Allah menjadi ulya, menjadi tinggi. Ini motivasi perang nih. Jadi selagi dia fi sabilillah, itu motivasinya yang mendorongnya untuk berjihad itu untuk menegakkan, mempertahankan, membela, menyebarkan agama Allah dan sesuai dengan koridor garis yang telah diterangkan oleh ayat dan Rasulullah. Contoh-contoh itu fi sabilillah. Dengan memakai, mempergunakan harta dan diri sendiri. Zalikum khairul lakum
demikian itu khairun, lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui apa yang akan kamu peroleh, kamu perdapat lantaran kamu itu berniaga dengan perniagaan yang menyelamatkan itu. Labanya baru disebutkan di ayat yang berikutnya. Nanti akan kita jemput lagi kaji ke sini. Laba pertama, untungnya diampunkan dosa. Yang kedua, dimasukkan ke surga. Itulah ujungnya al-fawzul azim. Kalau ayat ke-10 ditutup dengan adzabin alim. Ayat ke-12 tutup dengan al-fawzul azim. Al-fawzu, keberuntungan. Al-fawzu, keberuntungan. Orang yang beruntung faiz. Faizin, faizun. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Orang yang beruntung mendapat keberuntungan, faqad faza fawzan azima. Al-Quran memakai kata-kata al-fawzu itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Ada 4 al-fawzu. Pertama, diampunkan dosa. Kedua, diselamatkan dari neraka. Ketiga, masuk surga. Keempat, bersua bertemu dengan Allah. Al-fawzu. Selamat dari neraka, diampunkan dosa. Selamat dari neraka, masuk surga, bersua bertemu dengan Allah. Namanya al-fawzul azim, al-fawzul mubin, al-fawzul kabir. Faman zuhziha anin nari faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia faz, beruntung dia. Dia nanti akan mendapat mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Ini panjang karena waktulah habis. Awaklah mencari jam sadawalahnya. Jadi kita sampai situ dulu. Ya dah lewat 10 ni. Aku labanya tu. Labanya istilahnya kalau dalam ilmu orang Cina namanya kau jawab syarat. Syaratnya kamu beriman kepada Allah, kepada Rasul, berjihad. Ini jawabannya. Nanti kalau itu telah kamu lakukan, yaghfir lakum. Kalau kaji paji itu maknanya jazamnya paji yaghfir jadinya. Tidak yaghfiru menjadi yaghfir karena jawab syarat. Sekian sementara waktu. Semoga kita kembali berjihad di masjid kau setelah jihadnya hilang dengan ayat yang kita baca sebentar. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.